Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Arjuna Gosong. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang persiapan air kolam ikan ya, khususnya yang di tembok sebelum dikasih bibit lele. Oke, bagaimana caranya? Sederhana sekali. Oh ya, sebelumnya terima kasih teman-teman udah mau klik subscribe-nya, dan terima kasih yang udah mau setia menonton video saya. Terima kasih sekali. Begini teman-teman ya, perlu nggak sih persiapan air sebelum tebak bibit? Saya pernah tanpa persiapan itu ikan oke, pernah. Tapi tanpa persiapan ikan mati dalam waktu 3 hari, mati semua juga pernah ya. Itu yang tanpa persiapan. Pernah berhasil, pernah gagal. Dalam 3 hari mati semua. Yang mati 3 hari semua dalam 3 hari itu tuh sungutnya, mulutnya itu kayak merah-merah gitu, tapi matinya semua terus ngambang gitu. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita mempersiapkan air kolam sedemikian rupa untuk cari aman. Karena tebak 3000 ya, kalau dalam 3 hari mati itu tuh bisa rugi berapa? 90.000 kali 3, 270.000. Lumayan ya, 270.000 mati habis dalam 3 hari. Jadi ya cari amannya, dipersiapkan aja dulu air kolamnya sebelum tebak. Nah, kalau saya mempersiapkan air itu sebenarnya simple. Bisa hanya air doang ya. Ini maksud saya apa? Kolam ini kan kotor ya. Habis dipanen itu kan pasti ada lumutnya. Ya, di samping-samping itu ada lumutnya. Nah, itu tinggal saya sikat. Saya sikat tapi tidak saya buang. Jadi sambil ngisi air sambil disikat. Nah, otomatis airnya kan budek, keruh kan. Nah, setelah itu dibiarkan lagi sekitar seminggu. Nah, air budeknya itu teman-teman, itu tuh otomatis lama-lama tuh jadi hijau bening kayak gitu ya. Jadi simpel sekali, airnya menjadi hijau bening, kemudian itu banyak sekali jentik nyamuknya. Dan bahkan ini saya tambah dengan dedaunan muda. Jadi ada daun rambutan. Jadi daun rambutan di situ ya, yang apa, tunas-tunas baru-baru gitu. Kan awalnya ini kan gede kan, kesana gitu kan gede, terus tumbuh tunas baru. Itu saya ambil daunnya, saya camplungin ke kolam, membusuk ya, jadinya hijau jernih gitu air kolamnya. Nah, habis itu setelah semingguan tadi ya, itu saya saya kasih bibit ikan lele. Dan alhamdulillah ikan lelenya seneng banget. Jadi dalam waktu sekitar 15 menit ya, ikan lele dicemplungin kolam. Itu tuh tadi kan saya bilang jentik nyamuknya banyak banget kan. Nah, itu langsung mengejar-ngejar jentik nyamuknya. Dan nggak sampai setengah jam itu jentik nyamuknya udah habis. Padahal jentik nyamuknya banyak ya. Kayak gitu. Terus yang perlu diingat kalau mempersiapkan air kolam dengan lumutnya itu tidak dibuang, itu harus dikasih jeda waktu teman-teman ya. Dikasih jeda waktu supaya lumut itu tadi yang digosok-gosok kan mati ya, lumut yang nempel ini mati, membusuk, terus muncul bakteri pengurai yang nantinya itu akan bekerja ya, bakteri pengurainya itu sebagai starternya untuk mengolah kotoran ikan lele. Tapi semuanya itu membutuhkan cahaya matahari gitu.
Nah, terus sisa-sisanya tadi dari lumut yang membusuk itu akan kan cair ya, menjadi cairan. Nah, itu tuh menjadi makanannya jentik nyamuk seperti itu. Jadi jentik nyamuknya tuh bisa gemuk-gemuk. Nah, gitu. Terus teman-teman, jangan sampai lebih dari semingguan karena jentiknya berbahaya. Kalau lebih dari seminggu, khawatirnya nanti jentiknya udah mulai gede-gede dan bisa terbang jadi nyamuk, bahaya banget ya. Jadi ya diperkirakan sendiri, atau kalau enggak ya jentik nyamuknya dipanen ya, kalau misalkan bibit lelenya belum ada. Tapi kita harus benar-benar setanggap mungkin ya. Jadi kita harus benar-benar cek setiap hari jentiknya udah gede-gede atau belum gitu. Dan alhamdulillah ada seorang ilmuwan yang ngomong ke saya, ternyata jentik nyamuk itu sangat bagus untuk kesehatan ya. Jadi meskipun jentik nyamuk itu tidak seberapa istilahnya tidak seberapa dalam pembentukan daging, tapi itu sangat cocok bagi ikan yang baru dipindah. Ikan yang baru dipindah itu kan pasti sedikit kurang ada stresnya ya kan, ada stresnya. Terus kalau dikasih di kolamnya itu udah ada jentik nyamuknya, dia makan, dia itu kayak makan sesuatu yang sangat enak gitu. Bagaimanapun pelet yang harganya mahal tetap kalah dengan pakan alami seperti jentik nyamuk kayak gitu. Setuju nggak? Kalau saya setuju, saya udah membuktikannya, dan itulah kuasa Tuhan ya, menciptakan nyamuk tetap ada manfaatnya bagi orang yang berpikir kayak gitu. Dan saya sangat senang ya bisa menyampaikan ilmu ini kepada teman-teman, senang banget malahan. Jadi saya tuh hidup tuh ada gunanya gitu. Oh ya teman-teman, jadi gini teman-teman ya, kolam itu sebaiknya di pinggir-pinggirnya itu dikasih tanaman ya, dikasih tanaman. Jadi kita bisa memanfaatkan juga untuk apa? Untuk cocok tanam, memanfaatkan air kolamnya untuk pupuk tanaman kayak gitu ya. Oke, sekian gitu aja teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa dukung saya dengan cara klik subscribe-nya. Dadah.